Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat A pangkat sesuatu. Nah, di sini kita nanti akan punya seperti ini ya. Nanti yang warna ini tadi kita akan lihat ya, sudah lihat di sini ada macam-macam gitu ya di layar, yaitu nanti kita akan bahas ya A dipangkatkan dengan M atau A pangkat N. Nah, di mana A-nya itu nanti kita sebut sebagai basis di situ ya, dan basisnya itu adalah bilangan real. Nah, tapi bilangan realnya ini nggak boleh nol gitu ya. Jadi A-nya kita nanti jelas kita tidak akan membahas yang A-nya sama dengan nol. Kenapa A-nya sama dengan nol nggak kita bahas? Karena nggak penting gitu ya. Nanti nol kan pangkat. Nanti kalau kita lihat bilangan asli aja misalnya atau 0 pangkat 2 misalnya 0 kali 0 ya 0 gitu ya. Nanti ya kayak ya udah 0 gitu. Nah, kemudian apalagi yang akan kita bahas yaitu A sama dengan 1. Nah, ini juga nggak dibahas gitu ya. Jadi nanti ini bilangan real tapi dibuang, yaitu yang 0 dan satunya dibuang. Kenapa 1 juga nggak kita bahas nanti? 1 pangkat 3 misalnya kita punya. Itu 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1 gitu. Jadi nggak menarik gitu ya untuk kita bahas. Nah, jadi kan kita bahas yang nggak 0 dan nggak 1 gitu. Nah, oke mungkin ada satu lagi ya yang min 1 nanti mungkin masih lebih menarik tuh kita bahas gitu. Ya. Mungkin nanti kita akan bahas secara khusus ya untuk min 1. Tapi mungkin untuk sekarang juga kita nggak bahas dulu. Ininya min 1. Gitu. Karena nanti untuk min 1 tidak menariknya dalam artian secara sifat sih mungkin masih berlaku aja gitu ya. Min 1 itu ya berlaku aja gitu. Secara sifat tuh ya biarin lah. Kita akan nanti kan lihat sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya nanti akan kita bangun. Nah, nanti di sini ada angka 1 2 3. Nanti kita akan bangun pelan-pelan dari ketika berpangkat suatu bilangan asli dulu, kemudian nanti akan kita extend bilangan aslinya jadi bilangan bulat, dan bilangan bulatnya kita extend nanti jadi bilangan rasional. Ketika bilangan rasional mau kita extend lagi dari bilangan real, itu nanti kita butuh kalkulasi, sehingga nanti pada bagian ini kita hanya sampai pada tahap 3 saja gitu ya. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama kita punya nanti ya A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, ini pertama yang akan kita butuhkan adalah definisinya dulu. A pangkat M itu apa? Nah, di sini saya akan ulang dulu. Kalau kita punya misalnya 2 pangkat 3, ini kan akan sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada sebanyak 3 kali. Sehingga nanti kalau saya mau tuliskan A pangkat M, ini akan sama dengan A kali A kali A. Nah, ini ada sebanyak M A-nya gitu ya. A-nya akan ada sebanyak M. Kemudian nanti A pangkat N. A pangkat N. Ini akan sama dengan A kali A kali A terus. Nah, ininya nanti ada sebanyak N. Nah, sehingga nanti kalau kita gabungan gitu ya. Nih. Kalau saya buat di sini A pangkat M kali A pangkat N, ini akan sama dengan A kali A kali A kalikan dengan A kali A kali A gitu ya. Nah, nanti yang sebelahnya ada sebanyak M dan sebelahnya ini ada sebanyak N gitu. Nah, di sini nanti ini akan, sehingga kita akan punya di sini akan sama dengan A kali A kali A yang ada sebanyak M plus N gitu ya. Sehingga nanti di ujung kita akan punya A pangkat M plus N, A pangkat M kali A pangkat N yang akan sama dengan A pangkat M plus N gitu. Ini sifat yang pertama. Oke, nah berikutnya adalah kita nanti mau melihat juga nanti A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ini secara definisi kan A pangkat M kali terus ada sebanyak A. Nah, A pangkat M nya sekarang yang ada sebanyak N gitu.
Nah, ini nanti kalau kita urai A pangkat M ya, kan kita nanti akan punya A kali A kali A gitu yang kan sebanyak M gitu ya. Nah, ini nanti yang ini ada sebanyak M. Dan ini ternyata nanti ini berulang terus gitu. Copy lagi gitu. Gitu. Copy lagi sebanyak, kita akan jadi ngaliin nih yang A sebanyak M itu kita kalikan lagi kayak sebanyak N lagi gitu. Nah, jadi ada seberapa banyak nanti itunya, yaitu akan ada sebanyak, kira-kira dengan mudah kita harusnya menyebutkan ini ada sebanyak M. Jadi A-nya nanti totalnya ada sebanyak M kali N gitu ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Maka sehingga berdasarkan definisi ini ya nanti, nah ini nanti kalau dibuat lagi, nah gini, nah yang ini ada sebanyak N, sehingga nanti ini kita akan punya A itu ya yang sebanyak M kali N gitu. Nah ini ada sebanyak M kali N, sehingga kita nanti akan punya apa akibatnya. Oke, saya buat kesimpulan kecilnya. Oke, ini akan ada sebanyak M yang ada M kali N. Oke, sehingga nanti kita akan punya ya A pangkat M dipangkatkan dengan N, ini akan sama dengan A pangkat MN gitu. Oke, kita udah punya dua sifat sekarang. Nah, berikutnya kita akan melihat nanti untuk yang bentuk berikutnya, yaitu kalau kita punya A pangkat M ya, masih di bilangan asli juga M dan N ya. Tapi sekarang kita bagi gitu. Apa yang akan terjadi gitu. Nah, kita lihat dulu dari contoh ya. Misalnya kalau saya punya 2 pangkat 5 misalnya, saya bagi dengan 2 pangkat 3 misalnya. Nah, ini nanti kita akan punya sama dengan 2, yang atasnya 2 kali 2 kali 2, bawahnya 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini nanti kita akan berakhir dengan 2 kali 2 saja. Atau di sini nanti 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini nanti kenapa begini? Karena nanti kita bisa coret-coret seperti ini gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga nanti kita bisa lihat bahwa 2 pangkat 2 itu bisa juga berasal dari 2 pangkat 5 kurang 3. Nah, lalu sekarang kalau kita balik misalnya. Kalau kita punya sekarang misalnya F punya 2 pangkat 2 misalnya dibagi dengan 2 pangkat 3 misalnya. Ini sama dengan 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Apa akibatnya? Nah, di sini nanti ini akan sama dengan 1 per 2. Dari mana? Ya, hasil kita coret-coret kayak tadi gitu ya. Nah, ini juga tapi ya. Nah, 1 per 2 ini kalau kita pakai yang kayak tadi yang 5 kurang 3 ya. Ini atau ya yang 5 kurang 3 ini kan bisa juga ternyata nanti bisa nggak kita tulis ya 2 pangkat 2 kurang 3 gitu, sehingga nanti kita punya kayak akan 2 pangkat min 1, ini sama dengan 1 per 2 gitu ya itu. Nah, jadi nanti dari bentuk mencoret-coret ini kita mau mendefinisikan untuk yang dari bilangan asli mau kita extend nih. Kalau kita mau punya A pangkat M atau A pangkat N-nya, di mana M dan N-nya bukan lagi bilangan asli tapi bilangan bulat gitu ya. Kita udah punya nih di sini, nanti kira-kira untuk pangkat negatif kita udah punya artinya. Oke, kalau gitu kalau kita punya negatif sekarang mungkin masih kurang untuk bilangan bulat, yaitu masalah pangkat 0. Oke, kita lihat sekarang. Kalau saya misalnya punya misalnya kita nanti punya gitu ya, dari sini yaitu kita punya 2 pangkat misalnya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ini kan kita jelas tahu ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Kita nanti coret-coret-coret, kita coret-coret-coret, ini nanti akan menghasilkan angka 1 gitu. Nah,
Tapi di sisi lain juga angka 1 ini nanti bisa nggak kita tulis sebagai 2 pangkat 3 kurang 3 sehingga nanti ini sama dengan 2 pangkat 0 gitu. Nah ini nanti akan jadi motivasi kita motivasi untuk mendefinisikan pangkat di ketika pangkatnya bilangan bulat gitu ya, bukan cuma bilangan asli tapi bilangan bulat gitu. Dari mana? Kira-kira dari sifat yang tadi. Ketika kita mau punya A pangkat M per A pangkat N, ini akan sama dengan A kali A gini ya, per A kali A gitu ya. Nah yang atas ini nanti ada sebanyak, yang ini ada sebanyak M gitu ya, yang bawah ini ada sebanyak N. Nah nanti karena kita mencoret-coret, maka kita ambil sisanya sehingga ini adalah A pangkat M dikurangin N gitu. Nah nanti dari sifat inilah kita nanti akan punya A pangkat M per A pangkat N, sehingga nanti juga kita menuliskan A pangkat M kurang N. Nah inilah nanti yang akan menjadi motivasi kita untuk mendefinisikan atau yang menjadi dasar kita untuk mendefinisikan pangkatnya bukan cuma bilangan asli gitu ya, tapi A bisa juga berpangkat bilangan bulat, yaitu gimana tadi ketika kita punya, nah dari mana dulu, pertama A pangkat min 1 ini akan sama dengan 1 per A gitu ya ini definisinya. Kemudian A pangkat 0 ini nanti akan sama dengan 1 dari sifat yang tadi. Nah ini nanti akan kita pakai atau ya saya tuliskan di sini. Sifat ini membuat kita nanti akan memiliki A pangkat 0 ini sama dengan 1 dan A pangkat min 1 ini sama dengan 1 per A. Nah dengan kita manfaatkan nanti ya, nah ini kita memanfaatkan tadi secara artinya, arti harafiahnya itu ya. Nah ini nanti, nah sekarang untuk bilangan bulat yang lain gimana? Untuk bilangan negatif khususnya gimana? Nah bilangan negatif yang lain kan kita tadi punya ya. Kalau kita punya A ini bilangan real gitu ya, A ini anggota real gitu, dimana kita buang ini 0 dan 1-nya gitu ya, kan kita buang gitu, sebenarnya cukup kita buang 0-nya gitu ya. Nanti A pangkat min 1-nya ini kan nanti akan jadi 1 A, dan ini pasti nanti masih anggota yang tadi himpunan kita kan. Nah 0 1-nya ini, sehingga nanti ketika kita punya si 1 A ini nanti kita tinggal untuk bilangan bulat yang lain kita ambil aja untuk bilangan bulat negatif ya. Itu misalnya kita punya M anggota bilangan dari bilangan asli gitu. Nah nanti dari A pangkat min 1 kita pangkatkan dengan M, ini akan sama dengan A pangkat min 1 gitu ya, secara artinya gitu. Ini adalah A pangkat min 1 kali A pangkat min 1, terus ini A min 1 ini ada sebanyak M gitu. Nanti ini ada, sehingga nanti kita pengennya ini menuliskan A adalah A pangkat min M gitu. Dari mana ya? Dari sifat yang tadi, ketika min 1-nya seakan memang kita anggap dulu min 1-nya sebagai bilangan asli gitu ya, atau nanti kita lihat nanti di sini kan saya juga 1 A kali 1 A gitu ya, ada sebanyak M gitu. Nah nanti ini yang akan memotivasi kita, nanti kita akan punya ini A pangkat min M gitu ya. Nah dari sini nanti kita akan punya ujungnya adalah A kalau kita pangkatkan dengan suatu negatif M, di mana M-nya itu anggota bilangan asli ini ya, nanti ini akan sama dengan 1 per A pangkat M gitu. Gitu ya, gitu aja. Akan seperti itu gitu. Ya, kayak gitu aja kan ya. Karena nanti kita kan nih 1 A gitu ya. Nanti ini
Sehingga kita bisa tuliskan juga ini sebagai 1 per A pangkat M gitu. Nah kayak gitu, nanti kayak gini. Oke, berikutnya apa lagi? Sehingga kita sekarang udah extend nih, kita udah punya perpangkatan pada bilangan bulat. Nanti sifatnya apakah bertahan? Tidak, ya pasti bertahan. Ya kalau itu nanti tinggal kalian boleh lihat lagi aja sifat-sifat yang tadi yang A pangkat M dipangkatkan N lagi, nanti jadi A pangkat M kali N, ya itu nanti pasti bertahan gitu ya, tinggal nanti dimasukin aja angkanya gitu ya, perlahan-lahan gitu. Nah kita nanti punya ini. Nah selanjutnya ada satu lagi, yaitu masalah pangkat kita, yaitu kita mau mendefinisikan sekarang pangkatnya untuk yang rasional. Gimana nih? Nah kita ngelihatnya rasional itu ketika saya punya anggaplah Q gitu ya, atau jangan Q ya, saya punya R gitu ya, saya punya ya Q aja, Q, misalnya saya punya Q gitu, anggota bilangan rasional gitu ya, Q bilangan rasional. Nah di mana tentunya nah Q bilangan rasional, nanti Q ini kita kan bisa nyatakan ketika dia bilangan rasional secara umum, saya bisa nyatakan sebagai M per N, di mana tapi FPB, supaya angka itu FPBM sama N nya kita buat sama dengan 1 gitu, atau secara nggak langsung kita mau bilang M per N ini sudah pecahan paling sederhana gitu. Nah gimana cara kita ngelihatnya? Nah sebelum kita masuk ke sini, saya mau ajak dulu kita, kalau saya punya misalnya contoh paling sederhana itu adalah kalau saya misalnya saya punya X kuadrat misalnya, ini sama dengan, contohnya misalnya ini sama dengan 4 misalnya. Nah dari sini dulu kita motivasinya, kita ngelihatnya dari sini misalnya. Nah nanti kita punya X nya ini, supaya kita dapat X ya, itu kan seakan-akan gini, X kuadrat ini kita pangkatkan setengah gitu ya, kita kalikan setengah gitu ya. Nanti kita akan punya 4 nya ini empatnya ini kita buat nanti 2 pangkat 2 dulu pertama ya, 2 pangkat 2 yang kita pangkatkan lagi setengah gitu, atau bisa 2 atau bisa min 2 yang secara nggak langsung nanti, atau secara nggak langsung ini memotivasi kita untuk kita mendapatkan X ini akan sama dengan plus minus akar dari 4 gitu ya. Ini kan bisa ya 2 pangkat 2, atau kalau di sini 4-nya ini mungkin bisa saya sebut 4 dulu. Nah gitu. Nah nanti ini sama dengan plus minus akar 4 gitu. Nah dari sini nanti kita akan melihat bahwa bisa plus 4 bisa 4. Nah nanti dari sini kita definisikan bahwa ketika saya punya X pangkat setengah ini akan sama dengan akar gitu ya dari X kuadrat gitu. Atau ya secara nggak langsung gini, sorry, kalau saya punya X, saya punya sekarang jangan gini, tapi saya punya A pangkat setengah ini akan sama dengan akar dari A. Sehingga apa nanti motivasinya adalah ketika saya punya A, kita definisikan A pangkat 1 per M ini akan sama dengan akar pangkat M dari A. Nah ini nanti yang akan menjadi definisi akhir kita gitu. Dari mana motivasinya, yaitu dari X kuadrat tadi, misalnya X kuadrat, atau misalnya saya ulang lagi, misalnya saya punya X pangkat 3 misalnya ini sama dengan Y misalnya, maka nanti kan kita seakan gini, X pangkat 3 nya ini supaya jadi, kita kan pengen nyari X nya, berarti harus jadi 1 ya, berarti ini harus kali sepertiga ini sama dengan akar, atau secara nggak langsung Y nya akar pangkat 3Y. Nah maka dari sini kita akan punya bahwa yang pangkat nanti kita mau lihat X pangkat sepertiga ini akan sama dengan akar pangkat 3 Y, seakan secara nggak langsung seperti itu. Nah inilah nanti yang mendasari kita mendefinisikannya seperti ini. Nah sehingga nanti kita akan punya nih pangkat bilangan rasional nih seperti apa.
nanti kalau saya punya A pangkat Ki ya, nah enggak, nanti dari bentuk-bentuk kayak tadi kita mendefinisikannya seperti ini. A pangkat Ki ini akan sama dengan A pangkat M per N. Nah ini nanti definisinya adalah A pangkat M diakarkan pangkat N gitu. Nah gini nanti. Nah kalau dia di pertanyaan kalian adalah apakah sifat yang tadi A pangkat M plus apa A pangkat nanti A pangkat Ki, misalnya Ki1 tambah Ki2, ini apakah ini akan sama dengan A pangkat Ki1 kali A pangkat Ki2 ini berlaku. Kemudian A pangkat Ki1 pangkatin Ki2 ini sama dengan A pangkat Ki1 Ki2 ini ya tentu nanti akan berlaku juga gitu dengan definisi seperti ini gitu. Bahkan lebih jauhnya kan kalau tadi kita lihat sebenarnya mereka ini turun dari sifat-sifat itu gitu, didefinisikan karena kita punya sifat-sifat tersebut gitu ya. Oke, ini aja dulu materi kita saat ini untuk sekarang ya. Sekian dan terima kasih.